Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nuralim Adrianto, NRP 5214153 dari jurusan Sistem Informasi ITS. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pendahuluan modul 4 Praktikum Sistem Informasi, Sistem Operasi. Bagian pertama yaitu Managing Desktop. Jadi sini menjelaskan tentang apa itu desktop environment. Jadi desktop environment atau biasa disingkat DE adalah merujuk kepada sistem antarmuka atau GUI yang menggantikan sistem antarmuka berbasis baris atau command line. Jadi di setiap sistem operasi memiliki desktop environment-nya sendiri-sendiri. Tidak terkecuali dengan Linux. Desktop environment yang sudah awam di masyarakat yaitu GNOME dan KDE. Yang pertama yaitu GNOME. Jadi GNOME ini adalah grafik antarmuka yang berjalan di sistem operasi yang terdiri dari software bebas dan gratis. Jadi GNOME ini salah satu proyek GNU yang menciptakan kerangka aplikasi software desktop dan yang menangani file dan manajemen window. Seperti ini tampilan dari GNOME. Yang kedua yaitu KDE atau Key Desktop Environment. Key Desktop Environment ini juga terdapat pada Windows dan juga Mac OS, tidak hanya di sistem operasi Linux. Kemudahan KDE yaitu kemudahan pemakaian, fleksibilitas, portabilitas, dan kekayaan fitur. KDE ini dapat dikembangkan dengan Key Development. Seperti ini tampilan dari KDE. Kemudian kita akan menginstal sebuah aplikasi di dalam Linux. Buka terminal. Masuk sebagai root. Nah, kita repository yaitu gudang untuk menginstal sebuah aplikasi. Jadi tidak harus mendownload, hanya dengan memanggil aplikasi tersebut maka sudah dapat terinstall. Kita akan menggunakan command sudo apt get install. Misalnya saya akan menginstal Google Chrome. Nah, sini tertulis bahwa directory E enable to locate package Chromium. Jadi ini berhubungan dengan repository. Jadi kita saat menginstal Linux kita sudah dapat melakukan keperluan dasar seperti mengetik dan bekerja dengan folder atau file. Nah, tapi jika kita ingin membuka hal lain seperti memutar lagu dengan format audio atau video, tidak bisa membuka begitu saja. Dibutuhkan menginstal terlebih dahulu berbagai library ataupun package. Nah, bagaimana caranya? Kita masukkan komen nano etc apt sources.list. Nah, di sini kita harus menginstal package terlebih dahulu. Saya akan menginstal package ini KBUI main non free contrib. Kita copy dan kita paste. Kita paste. Comment security Debian ini kita kasih pagar agar tidak
terbaca. Sebelumnya saya sudah mendahulunya, dan saya sudah ekstrak seperti ini. Kemudian kita save. dan ekstraknya, dan saya sudah ini. Oke, enter. Kita exit. Kemudian kita update terlebih dahulu dengan cara sudo apt get update. Oke. Kita tunggu sampai selesai. Kemudian kita lanjutkan untuk menginstal Chrome. Sudo apt get install Chromium. Nah, berukuran 56 MB. Kita yes, dan Chromium sedang diinstal. Kita sambil dengan menjelaskan apa itu dependensi. Jadi dependensi adalah ketergantungan sebuah aplikasi terhadap aplikasi lain. Seperti jika kita misal game, maka kita harus game itu bergantung juga dengan aplikasi lain, yaitu DirectX, seperti itu. Jadi dependensi ini adalah sebuah ketergantungan pada aplikasi lain. Ini maksud dari dependensi sistem operasi, yaitu package yang terkait dibutuhkan oleh suatu program. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, seperti itu. Oke, dan install dari Chrome telah selesai. Kelemahan dari cara menginstal dengan menggunakan apt-get install ini yaitu pertama harus membutuhkan koneksi, dan yang kedua yaitu hanya bisa digunakan di Ubuntu dan Debian. Nah, kita akan mencoba menggunakan cara paling universal, yaitu mengunduh aplikasinya dan mengekstrak ke direktori. Di sini saya telah mendownload Skype berformat Debian, dan kita akan mulai menginstalnya di terminal. Kita masuk ke direktori tempat di mana aplikasi tersebut disimpan. Kita masuk sebagai root. Oke, kita install dengan menggunakan command sudo dpkg -i, kemudian isi dengan nama aplikasi yang akan kita install. Oke, ini telah berjalan. Kita tinggal menunggu saja. Ini tertulis bahwa error were encountered, namun tidak apa-apa karena aplikasi Skype telah terinstall. Oke, kita akan pada bagian interface kali ini disuruh untuk menemukan sebuah aplikasi yang dapat mengubah wallpaper pada suatu desktop environment. Nah, saya telah menemukannya, yaitu bernama ScreenFetch. Kemudian kita buka aplikasi terminal, masuk ke direktori tempat di mana kita menyimpan file ScreenFetch-dev. Kemudian masukkan /screenfetch-dev. Nah, akan muncul tampilan seperti ini yang sama pada
screenshot pada soal. Kemudian masuk sebagai super user, masukkan chmod mosaic dan nama dari screenshot dev. Hal ini digunakan untuk agar file itu tidak hanya read only tapi juga bisa diedit. Lalu masukkan nano rc bagian paling bawah, masuk ketikkan screen fetch dev. Oke. Oke, ini telah selesai, tapi bagaimana caranya agar screenshot ini dapat selalu tampil di bagian saat kita membuka terminal. Pertama, kita copy screenshot ini di bagian home karena terminal pertama kali terbuka pada direktori home. Kita akan membuktikannya. Masuk ke terminal. Ini juga ini screenshot ini hanya bisa dibuka saat kita masuk sebagai super user. Ini telah terbukti bahwa screenshot telah berjalan saat terminal terbuka sebagai super user. Kemudian selanjutnya yaitu mengubah tema wallpaper dan icon. Pertama-tama kita akan mengubah tema. Keluar dari root. Oke, masukkan ketikkan gsetting set versi GNOME desktop interface. Interface ini untuk mengubah tema. GTK theme dan akan mengubah menjadi high contrast. Kita lihat apa perubahan yang akan terjadi. Tema berubah menjadi high contrast. Kemudian kita akan merubah wallpaper. Diperhatikan terlebih dahulu. Wallpaper pada awalnya adalah seperti ini. Lalu kita masukkan komen hampir sama seperti mengubah tema, namun interface-nya kita ubah menjadi background. Lalu picture URI dan masukkan path dari gambar yang akan kita ubah, gambar yang akan merubah menjadi wallpaper. Ketik file -2/3 kali home lim nama user, tempat, dan nama filenya.
lihat perubahan yang akan terjadi. Sini terlihat developer telah berganti menjadi logo Chelsea. Kemudian yang ketiga, mengubah icon. Sini terlihat bahwa ikonnya masih GNOME standar, hampir sama seperti mengubah tema, namun icon theme. Akan berubah menjadi high contrast seperti ini. Kali ini saya akan menjelaskan bagian dari user management. Jadi kita akan melakukan menambahkan user melalui terminal. Kita buka terminal, masukkan sebagai root. Oke. Kita akan membuat user syshop bernama syshop. Ketikkan add user, namanya syshop. Passwordnya 1234 1234. Oke. Baikkan. Ketik yay. Kemudian kita akan memasukkan user tersebut di dalam grup wheel. Kita tambahkan dulu grupnya dengan add group wheel. Oke, kemudian kita masukkan user syshop ke dalam grup wheel dengan cara user mode min add group ya, ag wheel dan nama user yang akan ditambahkan yaitu syshop. Oke, berhasil. Kemudian yang kedua kita akan membuat satu user lagi, namun dijadikan sebagai user system. Langkah pertama yaitu user add -r ini digunakan untuk membuat sebagai user system dan nama panggilan saya. Kemudian memberikan password dengan passwd. Passwordnya nrp. Namun ini mengetikkan password dengan user yang akan kita beri password, yaitu user Alim. Password berupa nrp saya. Oke, password telah selesai diberikan. Terima kasih.